Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Dinda Mumpuni. Saya dari kelas A. Di sini saya ingin memaparkan sejarah musik era Mesopotamia hingga era awal Yunani kuno. Masuk ke materi. Jadi, musik itu bermula sebagai bentuk primitif komunikasi yang kemudian tumbuh dari alat untuk memperlancar pekerja, atau berawal sebagai kekuatan upacara keagamaan. Lalu kemudian melahirkan spekulasi bahwa musik barat ini berasal dari lembah subur ujung timur Mediterania, yang di sana terdapat bangsa Mesopotamia, Mesir, Yahudi yang berinteraksi politik dan sosial dengan bangsa lainnya. Lalu diserap dari bangsa penakluk Yunani. Kemudian bangsa Romawi ini membawa bentuk modern dari seni kembali ke Eropa Barat. Jadi fungsi sosial musik itu sebagai faktor persamaan iklim, letak geografis, kebudayaan, dan pengaruh fungsi utama musik tertentu pada keagamaan yang magis, sehingga ritual kepribadatan yang suci. Lalu selain itu juga musik digunakan untuk mengunggah semangat para kaum militer, menenangkan pekerja, pengiring drama atau tarian atau nyanyian, dan lain sebagainya. Jadi karena dalam setiap hal itu suara musik ini adalah pengiring gerakan dalam tubuh yang dimaksudkan tarian paralel atau permainan atau kerja ataupun nyanyian. Beberapa abad telah berlalu, suara merdu tetap ada kemunculan tradisi musik barat, tentunya berawal dari keberadaan penduduk wilayah Mesopotamia di sekitar lembah sungai dan 3 bangsa, yaitu Sumeria, Babilonia, dan hidup dari 3500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Gambar dan artefak peninggalan mereka menggambarkan bahwa mereka memiliki instrumen tipe dasar, yaitu idiofon, aerofon, kordofon, dan membranofon. Ternyata sebuah himne yang telah terukir pada batu dari 800 sebelum Masehi itu adalah sebagai sebuah bukti sistem rotasi musik primitif yang ada di tahun tersebut. Bangsa Mesir kuno memasuki sejarahnya 500 setelah kehadiran bangsa Mesopotamia. Jadi dapat disimpulkan tulisan tentang musik dapat dilihat dari artefak, khususnya pada gambar yang diukir pada gerabah. Budaya musik pada masa Yahudi itu masuk pada 200 sebelum Masehi, yang terdokumentasi pada budaya barat karena adaptasi dan adopsi kepribadatan kaum Kristen. Karena larangan hukum agama dari Yahudi pada gambar ukiran, maka hanya sedikit artefak dan gambar yang mereka tinggalkan. Proses kemunculan praktik pelayanan kuil yang bertahan pada gereja adalah penggunaan software atau trompet drums atau 5 kitab pertama di Taman Kuno Ibadah dan lagu-lagu pujian baru setelah peradaban musik masuk ke Yunani kuno. Dan itu di antara kebudayaan Mediterania Timur yang sudah tidak diragukan lagi.
bahwa kebudayaan Yunani kuno memiliki hubungan langsung dengan kebudayaan Eropa Barat yang dibawa oleh bangsa Romawi kuno yang lalu mengalahkan mereka dan mengadopsi kebudayaan. Mereka memasuki masa sejarah yang relatif lambat 1000 sebelum Masehi. Bangsa Yunani kuno mendominasi tentang tetangga mereka yang menyerap elemen kebudayaan terdahulu yang lalu dimodifikasi dan digabungkan menjadi peradaban yang maju. Dan muncullah dua pemujaan utama di bangsa Yunani itu yang ada di Indonesia, yang kemudian menjadi cikal bakal nilai estetika klasik dan romantik yang telah dinyatakan melalui sejarah kebudayaan Barat. Pemujaan pada Dewa Apollo itu bercirikan yang pertama objektivitas, ekspresi sederhanaan, dan kejelasan. Lalu instrumen musik yang mereka gunakan adalah gitar. Pemujaan pada Dewa Dionysus adalah aura merah yang ditiup dan bercirikan objektivitas tanpa perasaan. Objektivitas tanpa perasaan dan seksualitasnya. Doktrin yang berlaku sebagaimana dijelaskan oleh filsuf Yunani, Plato dan Aristoteles berdasarkan keyakinan bahwa musik ini memiliki pengaruh langsung pada jiwa dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagai hasilnya sistem politik dan sosial bangsa Yunani kuno itu berkaitan dengan musik yang berperan penting pada drama Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes. Dari sistem pendidikan bangsa Yunani kuno berpusat pada musik yang mengacu pada pembelajaran kebudayaan dan tentunya mengacu juga pada intelektualitas dan gimnastika yang mengacu pada latihan fisik untuk mendukung peran dasar pada masyarakat, lalu melibatkan pemikiran ilmiah yang cukup rumit atas musik yang meliputi lagu, instrumen, mode itu bisa dikatakan rumusan melodi. Berdasarkan perbandingan tertentu, irama filsuf dan ahli matematika pada abad ke-6 sebelum Masehi, Pythagoras ini adalah orang pertama yang merekam skala getaran yang dihasilkan serangkaian notasi yang masih digunakan pada musik hingga saat ini. Dari keseluruhan tangga nada yang digunakan itu diperoleh berbagai jenis nama suku seperti suku Yunani, seperti suku Dorian, Phrygian, Lydian, dan sebagainya. Kemudian sekarang dijadikan sebagai sebutan nama mod atau sistem mode irama yang diperoleh dari puisi. Pada hubungan panjang pendek aksentual daripada kuat dan lemah setelah Pythagoras, Aristophanes adalah ahli sejarah teori musik utama di era Yunani kuno. Sekian dari pemaparan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.